Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia. Mungkin bulan depan dia udah masuk. Ya biar dia tahu dia utusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Ini saya nggak terima. Sampai kapanpun saya kejar. Makanya saya bilang sama backing saya, Pak, kejar mereka Pak. Saya nggak mau tahu. Selesaikan. Perseteruan antara Firdaus Oiwobo dan Roy Suryo belakangan ini makin panas. Firdaus yang kesabarannya sudah habis memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu akan segera dilakukan penahanan dalam waktu dekat ini, tepatnya pada bulan September ini. Tidak main-main, Firdaus sudah menghubungi salah seorang tokoh besar yang mempunyai pengaruh agar Roy Suryo segera ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Dan seperti inilah luapan kemarahan Firdaus terhadap Roy Suryo yang sampai saat ini masih bebas melenggang menghirup udara segar. Enggak, kalau lapor itu biasanya 2 minggu baru dipanggil saksi-saksi. Kan ini belum ada seminggu. Jadi biasa saksi dipanggil, nanti mengarahnya kemana, bisa ke TPPU, bisa kan ancaman hukuman TPPU kan bisa 10 tahun ke atas. Ataukah bisa ke korupsi. Kan permulanya sudah saya munculkan dulu deliknya. Pasal 372 penggelapan barang-barang seperti panci, seperti tempat tidur, piring dan lain-lain. Nah, ini kan aduh, ini saya nggak bisa ngomong lagi dah. Apa dikategorikan apa ini ya. Jadi kalau maling kan orang banyak maling itu maling panci ya atau maling alat dapur itu karena keterpaksaan. Karena nggak punya uang. Ini pejabat yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, kok bisa-bisanya maling panci gitu loh. Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia. Mungkin bulan depan dia udah masuk penjara. Bulan 9 dia udah masuk penjara. Saya targetnya itu. Dia, Roy Suryo, Rismon, insya Allah masuk penjara. Saya menjadi pengacara ini apa sih? Saya bongkar rumah orang, saya gembok rumah orang, saya duduki rumah orang. Tanah orang, pagarnya saya patah-patahin, saya robohin. Bahkan saya pernah bakar rumah orang. Hah? Apa saya pernah di penjara? Kalau berdiri di atas kebenaran kita ngapain takut? Saya nangani perkara ekstrim-ekstrim semua. Bisa dilihat track record saya di media sosial. Kalau saya dapat kuasa, saya nggak perlu persidangan. Kalau dapat kuasa saya dudukin rumah orang, saya jebol pintunya. Saya masuk, saya turunkan anak buah saya. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja dah. Udah dia biar cari tahu sendiri. Ya gitu, kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah itu gimana ya, jelas-jelas betul ya, biar dia tahu dia utusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Yang jelas saya puas ketika beliau masuk penjara, saya puas ketika Rismon masuk penjara. Itu target saya 2 orang itu, Rismon dan Rusyo harus masuk penjara. Saya udah bicara juga sama backing saya. Kan lu bilang backing tadi, saya juga udah bicara sama backing saya. Target saya masuk penjara dia. Nggak boleh enggak gitu. Jadi harus masuk penjara dia. Ini saya nggak terima. Sampai kapanpun saya kejar. Makanya saya bilang sama backing saya, Pak, kejar mereka Pak. Saya nggak mau tahu. Selesaikan. Kasian loh Pak Jokowi itu harusnya udah tenang di Solo, udah menikmati hidup dengan cucu-cucunya. Harus dibully oleh segerombolan topeng monyet yang sinting ini. Coba kamu konsultasi sama dokter kamu di rumah sakit itu, coba minta kamar yang Presiden Suite ya atau VVIP. Kamu minta penanganan yang eksklusif dari rumah sakit jiwa di luar negeri sana, minta dokter yang spesialis. Kamu ngerawat lah. Coba kamu masuk ke ruangan VIP, coba selama 3 bulan aja masuk tenang, fokus pada perawatan kamu biar kamu nggak jadi ODGJ ya Roy Suryo. 1 orang udah nggak punya lagi izin, 2 bodoh, 3 kudet, ya ngawur ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur.
Perseteruan sengit yang terjadi antara Firdaus Oiwobo dan Roy Suryo terus memuncak. Seperti dendam kesumat, Firdaus meluapkan kejengkelannya pada Roy Suryo, yang menurutnya sudah kehilangan akal sehat. Luapan amarah Firdaus pada Roy Suryo bermula saat keduanya bertemu di forum dialog di salah satu stasiun televisi. Alih-alih memperbincangkan permasalahan keduanya secara mendalam, justru keduanya terlibat saling caci, hingga siapa saja yang mendengar dibuat geli. Mungkin kata Allah SWT memang harus begitu, karena menghadapi orang kampungan seperti Roy Suryo ya harus berlagak kampungan juga gitu. Karena saya melihat Roy Suryo sama sekali tidak ada tidak ada kewarasan ya. Saya melihat tuh kayak agak-agak sedikit sinting gitu kan, agak sedikit sinting atau gila ya. Jadi semua bantahan-bantahan dia di dalam dialog hari itu isinya bulian kepada saya gitu loh. Dan saya bilang kok nggak profesional, kamu yang minta bahwa saya jangan motong, saya udah mengamini itu dan sudah melaksanakan itu, kok giliran saya ngomong dipotong gitu. Jadi akhirnya saya menilai, oh ini sinting, ini orang keledai. Masalah saya dipecat dari KAI ya kan, saya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Saya bilang saya nggak dipecat. Kongres Advokat Indonesia memecat saya, ketua umumnya aja nggak jelas kok, belum terdaftar di Dirjen AHU, Siti Jamilah Lubis. Itu artinya dia melakukan tindakan portofolio nggak bisa diterima secara hukum karena tidak tercatat di lembar negara. Jadi pemecatan saya di KAI itu nggak legal karena saya dilantik oleh Pak Indra Sanul Lubis yang legal, tercatat di AHU. Dah yang memecat saya Siti Jamilah Lubis tidak tercatat di AHU, berarti kan tidak melakukan portofolio. Ketika dia melakukan portofolio atau tindakan administrasi, dia melakukan tindakan pidana juga nantinya dengan mengutip uang KTA, mengutip uang untuk berita acara sumpah, dan sumpah orang-orang yang ditandatangani oleh beliau itu bisa ilegal loh. Jangan salah, makanya saya beberapa kali minta pada KAI, tunjukkan dong ya kan surat bukti dia tercatat, itu aja saya minta tunjukkan. Kalau Siti Jamilah Lubis tercatat di Dirjen AHU, ya udah berarti pemecatan saya sah. Kan gitu. Dan saya berarti pindah ke organisasi lain. Nah kebetulan saya udah punya organisasi pembasmi. Dan ini yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo. Ya saya bilang, kalau kamu permasalahkan baret saya, bintang 5 apa segala, silakan ngobrol dengan Dirjen AHU. Kan ini izinnya keluar dari Dirjen AHU, izinnya keluar dari Menteri Hukum, izinnya keluar dari Menterian Kehakiman. Gitu loh. Jadi, you mau protes dengan saya make-make begini karena udah ada izin. Kalau nggak ada izinnya untuk perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia, saya nggak mau pakai atribut begini. Emang saya orang gila? Saya nggak mau, saya dokter. Kamu kalau hantam Jokowi saya sikat lagi, saya bilang. Maafin saya, tapi kalau kamu hantam Jokowi besok saya sikat lagi kamu, saya bilang begitu. Ini konyol banget gitu loh. Sekarang coba dipikir waras ya, atau dipikir sehat. Kalau memang punya ijazah, kan nggak perlu bayar lawyer, nggak perlu bayar bikin reuni-reunian, nggak perlu bikin acara-acara yang nggak mutu, nggak perlu kemudian seolah-olah melaporkan dan lain sebagainya. Itu ada, tapi kan ternyata tidak. Ya, dia malah bertingkah pola sedemikian rupa untuk menutupi ketidakadaan ijazahnya dan berkali-kali mengatakan ijazahnya ada, tapi sudah sita. Aneh, mana bukti penyitaannya juga nggak ada. Jadi kalau dikasih mana ya sampai terbukti ijazah itu palsu, dan itu akan terus kita kejar gitu loh, kita kejar dengan ilmiah. Dan tadi pertemuan ini juga menegaskan bahwa kami memang sudah menulis buku ya, insya Allah itu nanti akan sebagai kado ulang tahun 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah white paper ya, sebuah white book, sebuah buku putih tentang ijazah palsu Jokowi. Firdaus Oiwobo tidak hanya marah dan berjanji akan memenjarakan Roy Suryo, tetapi juga pada Farhad Abbas. Firdaus tidak terima atas pernyataan Farhad yang menyinggung Sumpah Advokat Beracara atau DAS yang dinonaktifkan oleh Mahkamah Agung, hingga laporannya terhadap Roy Suryo diragukan akan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Berangkat dari kekecewaan itulah, Firdaus tak segan akan menyeret Farhad Abbas ke ranah hukum. Dan seperti inilah ancaman Firdaus pada Farhad Abbas. Saya melaporkan Roy Suryo bukan sebagai pengacara, ya kan?
saya melaporkan Roy Suryo sebagai pendamping hukum. Ya, pendamping hukum klien saya yang melaporkan si Roy Suryo. Gitu loh. Kalau saya tidak boleh mendampingi klien saya, itu salah. Farhad Abbas berarti harus belajar hukum lagi. Doktornya berarti nggak sah kan gitu. Berarti Farhad Abbas tidak mengerti Undang-Undang 16, Undang-Undang 18. Karena ada perbedaan antara Undang-Undang 18 tentang advokat, ada perbedaan juga Undang-Undang 16 tentang paralegal. Jadi Farhad Abbas suruh belajar lagi ilmu hukum, ya. Farhad Abbas nggak ngerti konstruksi hukum, jadi kalau orang yang ngerti nggak usah dijelasin gitu loh. Kan saya udah jelaskan tadi, saya berdiri di Undang-Undang 16 dan 18. Terserah mau bilang apa, kan saya sudah ke pengadilan tinggi. Nah, sementara pengadilan tinggi yang membekukan saya atas rekomendasi Kongres Angkatan Indonesia, itu juga hanya bilang, Bapak hanya diskor. Dibekukan, Bapak masih pengacara karena ikut Bapak masih on di Mahkamah Agung. Jadi Bapak saat ini masih tercatat sebagai pengacara. Gitu loh. Oh gitu Pak? Iya, silakan ngomong di pengadilan tinggi, ada humasnya. Tanyakan ke pengadilan tinggi Banten. Mereka masih ngakui saya sebagai pengacara, makanya saya sekarang mendampingi klien beberapa kasus. Saya nggak ada masalah. Baru-baru ini saya dapat uang 1, sekian miliar dari pendampingan hukum kok, success fee dari klien saya, gitu loh. Jadi saya nggak pusing juga gitu loh. Komentar Farhad Abbas dari dulu kan nyinyir sama saya, jadi suruh belajar lagi hukum tuh dia, ya kan? Kalau dia belum mengerti hukum jangan jadi pengacara dia gitu. Saya melaporkan Roy Suryo urusan saya, karena saya nggak pernah komentarin Farhad Abbas. Dia mau lapor, mau nungging kayak sama kliennya terserah. Tetapi ketika dia menghina saya, menyindir saya sikat Farhad Abbas. Apain? Kan saya bilang itu pengacara stres Farhad Abbas dari dulu, saya bilang kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.